Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan di antara klub-klub Liga 1 yang sudah liburan tentu saja ya lumayanlah 17 atau 18 hari mendatang, tapi tidak dengan Persib Bandung yang harus melakoni satu laga penting dulu besok lusa tanggal 7 November 2024 menghadapi Lion City Seller di Singapura tentu saja teman-teman. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita manfaatkan peluangnya terutama untuk skuad Persib Bandung. Dan pelatih kepala juga Bojan Hodak sudah mempersiapkan beberapa trik dan taktik khusus gitu ya. Nah, ini juga menurut Bojan Hodak akan disesuaikan dengan pemain yang dibawa maupun pemain yang akan diturunkan dalam laga 7 November mendatang. Jadi untuk pemain-pemain yang dibawa sudah sesuai dengan apa yang Bojan Hodak sampaikan kemarin. 20 pemain dibawa ke Singapura minus pemain-pemain yang cedera dan yang mendapatkan larangan bermain gitu ya. Kalau pemain yang cedera tentu saja ada Edo Febriansyah, ada Rezaldi atau Bule yang memang masih cedera 2 minggu atau 3 minggu ke depan katanya baru bisa sembuh. Nah, lalu juga ada Febri Haryadi, kalau itu memang sudah lama ya dan mungkin agak sedikit lama untuk comebacknya. Jadi harus melalui beberapa tahapan lah oleh fisio Persib dan juga tim dokter sehingga betul-betul bisa merumput kembali dengan Persib Bandung. Nah, ini juga untuk pemain yang tidak cedera namun mendapatkan sanksi dari AFC, yaitu ada Dimas Derajat yang memang dihukum 3 kali larangan bertanding, yang mana ya di sisa pertandingan ACL 2 Persib Bandung ya belum bisa diperkuat oleh Dimas Derajat karena Persib hanya menyisakan 3 pertandingan lagi. Ya Dimas Derajat juga dihukumnya 3 pertandingan gitu ya plus 1.300 US dollar. Nah, ini selain pukulan telak yang bertubi-tubi untuk Dimas Derajat, kita tahu kalau di ACL dihukum uang, lalu dihukum larangan bertanding 3 pertandingan, di timnas tidak dipanggil karena cedera, dan di Persib Bandung juga karena masih cedera hamstring ya masih belum tentu nih main di partai menghadapi Borneo atau tidak. Nah, ini yang mudah-mudahan lah segera pulih kembali gitu ya untuk Dimas Derajat. Dan juga ini pemain yang tidak cedera, pemain yang tidak terkena akumulasi tapi tidak diajak juga ada teman-teman, mulai Azikri gitu ya. Jadi ya memang beberapa pemain sengaja tidak diajak, dan Jupe juga tidak ikut ke Singapura sehingga yang diajak Victor Igbonevo teman-teman, yang mana ya ya teman-teman tahu lah maksudnya ya. Kalau mudah-mudahan tidak masuk dari awal starting 11 lah gitu. Jadi ya ada Franka, ada Nick dan yang lainnya mudah-mudahan bisa fit terus gitu ya. Harapan teman-teman Boboto mah apal pisan lah ke itu maksudnya. Nah, ini juga untuk taktik dan strategi baru menurut Bojan Hodak ini tidak bisa diungkapkan, tapi yang jelas ya nanti kita akan mencoba sekuat tenaga untuk mencari gol dulu, sehingga tadi pagi ketika ada sesi kebugaran terakhir itu memang lebih banyak membicarakan mengenai strateginya yang khusus dikasih tahu ke Maklok gitu ya sebagai kapten, dan ya biar bisa ngasih tahu ke teman-temannya yang lain lah. Jadi kalau memang ada perubahan ya tolong segera dikasih tahu gitu ya. Intinya mah ya taktik strategi kita serahkan saja ke tim pelatih gitu ya. Jadi ya kita mah nggak masuk ke ranah itulah, mangga saja. Nah, ini juga untuk dikarenakan Dimas Derajat tidak bisa bermain, Bojan Hodak kemungkinan juga akan menurunkan DDS, tapi belum bisa menentukan apakah ditentukan dari atau diturunkan dari menit awal atau babak kedua seperti biasanya, karena Bojan juga harus
ngajak ngobrol visio lalu tim dokter dan meminta saran. Katanya saya lebih percaya mereka kalau kata mereka maksudnya menurut fisioterapisnya lalu tim dokter bisa bermain dari awal tapi hanya setengah babak, ya makanya saya akan menurunkan dari babak awal gitu ya. Tapi kalau memang hanya bisa bermain 45 menit. Nah, ini keputusan Bojan tentu saja apakah akan diturunkan menit awal atau babak kedua gitu ya. Nah, ini memang pinter-pinternya pelatih saja nyari formasi, nyari taktik, dan itu juga bisa menentukan hasil tentu saja. Dan perlu diingat teman-teman, hasil draw apalagi kalah itu sangat berat untuk Persib Bandung dan akan menutup ya peluang Persib Bandung untuk lolos ke babak selanjutnya atau untuk lolos dari fase grup ini sangat ya sudah sedikit tertutup lah ya kalau draw apalagi kalah. Jadi mau tidak mau harus menang. Nah, untuk yang selanjutnya juga kemarin ada pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, kenapa katanya Bojan Hodak sekarang sudah tidak segarang ketika dulu-dulu di klub Malaysia, maksudnya tidak galak gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau untuk pribadi itu tetap mungkin punya pandangan sendiri gitu ya Bojan Hodak dengan tim yang masing-masing ditanganinya. Ya di saat galak ya galak, di saat tidak ya tidak gitu. Tapi di saat latihan juga kalau memang pemain-pemainnya masih belum ngerti atau salah dalam penempatan materi latihan, itu juga teriak-teriak. Bojan Hodak marah juga, tapi ya memang kalau pada porsinya lah, jadi sudah pas gitu ya. Nah, ini juga kalau memang dibilang kenapa tidak marah-marah lagi ya meren, ya masa sih harus marah-marah terus gitu ya. Tidak juga teman-teman, karakter pelatih itu ya memang berbeda, tapi selama ini ya humble lah, hangat gitu ya kalau Bojan Hodak. Justru kalau di situasi seperti ini pemain digalakan, ya di luar juga sedang tidak stabil, supporternya malah sedang ribut juga. Nah, ini justru menambah kacau gitu. Jadi pelatih harus punya bukan hanya ilmu taktik dan skema saja di atas lapangan, tapi harus punya kecerdasan yang memang di luar lapangan untuk menyejukkan suasana atau meredam ya emosi pemain dan segala macam lah. Tapi ya menurut saya Bojan Hodak punya kelebihan ketika PT PBB atau manajemen Persib sedang kesulitan dana, ya Bojan Hodak coba menutupi walaupun ya dengan kata-katanya yang halus lah, tapi ya pasang badan ketika pemainnya punya salah atau melakukan kesalahan, ya Bojan Hodak setidaknya pasang badan, tapi ya tetap kalau menyalahkan pemain tetap gitu ya, tapi setidaknya ya bertindak kesatria lah untuk pasang badan kepada pemain maupun kepada klub yang mengontraknya. Nah, ini ya harus kita apresiasi juga teman-teman, mau tidak mau perjuangan Persib besok ditentukan hidup dan mati sekali lagi. Jadi menang, tidak ada kata lain untuk draw maupun kalah, tapi ya apapun hasilnya nanti kita doakan yang terbaik saja, tentu saja gitu ya. Dan terakhir tentu masih ada satu pertanyaan sebetulnya, tapi masih harus saya minta izin dulu apakah bisa diekspos atau tidak gitu ya. Tapi nanti ya mudah-mudahan sedikit spill saja. Jadi kemarin ada yang nanya, Kang, bahas dong kenapa kemarin katanya ya Kang Adit katanya membahas apakah benar Persib lagi tidak punya uang katanya gitu ya, untuk ya saat ini Persib sedang tidak sedang kekurangan finansial lah gitu. Namun ya ini saya coba minta izin dulu apakah boleh dibahas atau tidak, walaupun ya memang karena ada rahasia-rahasia dapur lah teman-teman. Nanti ya tunggu besok lah atau ya insya Allah secepatnya. Jadi kalau memang bisa dibahas nanti kita bahas, kalaupun tidak ya wayahna gitu ya. Jadi terima saja karena ada hal-hal sensitif yang bisa dibahas atau tidak. Tapi yang jelas ya Persib ya untuk finansial musim ini masih mencukupi, tapi ya untuk putaran kedua masih agak deg-degan saya juga apakah
pemain baru yang datang ini sesuai ekspektasi atau tidak. Nah, itu yang menjadi ya tanda tanya kita semua. Nantilah kita bahas ya setelah dapat lampu hijau atau lampu merah, teman-teman. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.